Lihat dari Pak Sekdanya pernah kena waktu Bupati juga pernah kena dengan tingkat korupsi yang berbeda. Kalau pandangan dari Bapak nih selaku kuasa hukum Pemda atau pengamat hukum atau di Kabupaten Subang ini, bagaimana dengan budaya korupsi itu bisa dilihat? Ya, ini mungkin budaya koruptif di Indonesia khususnya di Subang ini yang memang cukup tinggi ya. Ini menjadi keprihatinan kita dan ini menjadi pembelajaran. Seharusnya setelah 1 periode, 2 periode ini terjadi, harusnya periode selanjutnya tidak terulang ya. Tetapi ternyata terus berulang-ulang ya untuk Subang, dari kepala daerahnya, pimpinan dewannya, termasuk sekdanya, dan ini jadi bukan kasus pertama, termasuk juga mungkin beberapa kepala dinas sebelumnya ya. Jadi budaya korupsi di Subang ini cukup tinggi. Nah, ini menjadi perhatian kita semua dan kita berharap ke depannya kepala daerah, pimpinan dewan melaksanakan fungsinya dengan baik. Pertama masalah leadership kepemimpinannya, kemudian fungsi pengawasan, kemudian peningkatan integritas disiplin ASN. Ini cukup penting untuk meningkatkan. Jadi yang paling perlu ditingkatkan adalah integritas. Terus peningkatan integritas di jajaran ASN, kemudian dari pola rotasi mutasi dan rekrutmen pejabat ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi bukan hanya bicara senioritas, prestasi, tapi juga integritas ya, dan kemampuannya untuk profesionalismenya. Sehingga penempatan the right list ini di dinas terkait harus diperhatikan oleh kepala daerah. Jadi Bapercaka terutama ini pertimbangannya harus benar-benar konflik ya, benar-benar lengkap gitu ya. Jadi tidak asal tunjuk, karena ini akan mempengaruhi kinerja. Karena Subang ini budaya koruptifnya cukup tinggi, sudah berulang-ulang kepala daerahnya, pimpinan dewannya, pejabat eselonnya juga banyak yang terlibat, dan ini menjadi masalah. Sehingga kinerja pelayanan publik terganggu, kepercayaan publik terganggu, kepercayaan diri ASN juga menurun, disiplin menurun, sehingga sistem kinerja pemerintah daerah terganggu. Ya. Jadi ini akan berpengaruh, semuanya berpengaruh. Jadi memang ini butuh leadership kepemimpinan yang kuat dari Bupati untuk berani merubah sistem ini. Kemudian juga pimpinan dewan harus mensupport dan meningkatkan fungsi pengawasan. Pak, menurut Bapak Kabupaten Subang ini sudah zona merah belum untuk korupsi? Nah, kalau melihat data dan kasus-kasus hukum, ya mungkin sudah mendekati zona merah menurut saya ya. Dan ini menjadi keprihatinan kita sebagai warga Subang, kabupaten yang cantik, cuma kurang bersolek dan punya setumpuk masalah yang terus berulang-ulang, dan ini mempengaruhi kinerja pemerintah daerah terkait fungsi pelayanan, juga prestasi daerah ya, ini akan berpengaruh. Sehingga ini harus mulai ditingkatkan kesadaran semua pihak, termasuk masyarakat, tokoh masyarakat, aktivis anti korupsi, kemudian juga mungkin rekan-rekan ormas, LSM, rekan media, sama-sama memberikan kontrol, memberikan masukan supaya terjadi perbaikan bersama. Bila perlu malah kita harus ada duduk bareng gitu ya, kopi bareng antara kepala daerah, pimpinan partai politik, pimpinan dewan, tokoh-tokoh masyarakat, ormas LSM, untuk bareng-bareng bagaimana memperbaiki Subang ke depan. Bila perlu ini diagendain ngumpul bareng gitu untuk bicara masalah ini gitu. Apalagi sekarang momen hari ulang tahun Subang ya. Nah, di momen ini saya kira ini diwacanakan dan dilakukan audien, dibuat forum itu, sehingga bagaimana Subang ke depan. Apalagi seperti kita tahu Subang ini sekarang menjadi daerah investasi ya, yang sudah direncanakan oleh pusat, termasuk disupport habis menjadi kawasan ekonomi oleh provinsi. Dan ini kebanggaan untuk Subang. Nah, tinggal warga Subangnya, kepala daerahnya, pimpinan dewannya dengan tokoh masyarakat dan elemen Subang mensupport proyek ini, kegiatan ini, supaya memang Subang ini berkembang ke arah yang lebih baik dari semua kegiatan, termasuk dari pemerintahan daerahnya, termasuk investasinya, pertumbuhan ekonominya gitu.
Pak, korupsi ini kan kayak mengakar ya Pak ya di Kabupaten Subang dari tingkat SKPD seperti kepala seksi saja udah, kepala bidang dan lainnya. Ini apa gimana sih Pak kalau menurut Bapak? Pantauan Bapaknya itu gimana sih Pak? Bisa seperti itunya gitu. Dari tingkat bawah dia sudah melakukan gitu. Ya, memang budaya koruptif ini memang salah satu penyakit masyarakat, penyakit sosial. Karena berubahnya pola perilaku masyarakat dari masyarakat agamais ke masyarakat yang konsumtif, abai terhadap nilai norma dan etika, termasuk menurunnya budaya malu, kemudian lebih mengedepankan tren budaya ekonomi. Jadi standar ekonomi diprioritaskan, agama dijadikan simbol saja, kemudian fungsi pengawasan yang lemah, budaya malu menurun, kemudian ada penawaran dan permintaan dari masyarakat juga yang memang menginginkan tren korupsi itu. Sehingga ini sebenarnya ada teori timbal balik ya. Jadi masyarakat yang sakit, aparaturnya yang sakit, sehingga terjadi budaya tren korupsi yang terus meningkat dan subur berkembang. Nah, jadi bukan hanya di level pimpinan sebenarnya, di level bawah juga terjadi. Cuman yang jadi masalah sekarang yang baru terungkap itu mungkin kasus-kasus besarnya aja. Tren korupsi ini di level bawah juga terjadi. Cuman siapa yang apes, siapa yang tertangkap itu tidak masalah kan. Nah, tinggal masyarakat ya, berita ini. Jadi sebenarnya ini harus mulai digerakkan, digelorakan bagaimana bahwa ini adalah dosa, ini adalah salah, ini adalah berisiko secara hukum. Ini mulai ditingkatkan tingkat kesadaran ini sehingga semua elemen bergerak untuk menolak no korupsi. Itu harusnya mulai dilakukan itu. Tetapi ini jargon ini kan tidak mudah. Jadi butuh spirit, support dari pimpinan ke bawah, fungsi pengawasan dioptimalkan. Kemudian memang penegak hukum juga integritasnya ditingkatkan, kontrol publik juga masyarakat dari partisipasi ormas, LSM, media, tokoh masyarakat juga aktif. Jadi tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kelompok saja untuk membatasi, harus semua elemen bergerak.